أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Jalla wa'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam yang berbahagia ini, dipertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat. Semoga nikmat sehat ini selalu berkumpul dengan nikmat iman sampai datangnya kematian menjemput kita. Semoga Allah memberi nikmat di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Malam ini kita akan membahas satu tema, yakni malu kepada Allah. Malu dalam bahasa Arabnya yaitu al-haya'u. Al-haya' malu. Dalam bahasa daerah macam-macam. Ada yang bilang apa? Isin. Cari wong ngampel apa? Hah? Yo isin, yo haya. Apapun istilahnya. Bahwa malu ini merupakan salah satu sifat. Bahkan sifat ini bukan hanya ada pada makhluk, tapi juga ada pada Al-Khaliq. Siapakah Al-Khaliq? Allah. Bukan hanya makhluk, tapi Allah sang pencipta, dia memiliki sifat malu. Bahkan Allah dikatakan sebagai yang maha pemalu. Maha pemalu. Yaitu salah satu di antara sifat Allah hayyun. Hayyun yaitu yang maha pemalu. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menginformasikan kepada kita melalui sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ya'la dalam hadis Abu Dawud nomor 4012. 4012. Ketika itu Nabi SAW melihat seorang lelaki yang mandi di tanah lapang tidak pakai penutup. Melihat hal itu Nabi kemudian naik ke atas mimbar. Lantas beliau menyampaikan kepada para sahabat tentang perilaku tersebut adalah tidak benar. Di antara sabda beliau SAW, beliau menyampaikan bahwa Allah itu maha pemalu dan bahkan maha mulia. Apa kata beliau SAW? Dari Ya'la, dia berkata, Rasulullah SAW pernah melihat seorang lelaki sedang mandi di tanah lapang tanpa mengenakan sarung. Suatu hari Rasulullah SAW naik mimbar dan memuji Allah, kemudian bersabda, sesungguhnya Allah SWT zat yang maha pemalu dan maha menutupi, serta menyiptai sikap malu dan menutupi. Iya. Nabi SAW mengatakan, innallaha hayyun
karimun, sitirun. Sesungguhnya Allah itu hayyun, maha pemalu. Karimun, lagi maha mulia. Sitirun, maha tertutup. Allah itu maha tertutup. Yuhibbus satra, dan dia cinta kepada ketertutupan. Cinta kepada ketertutupan. Dari kalimat inilah kemudian Nabi menasihati kita. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Jadi bila salah seorang di antara kalian mandi, buatlah sebuah penutup. Iya. Wa idza ahadukum ghasala falyastatir. Maka jika salah seorang di antara kalian mandi, hendaklah menutupi dirinya atau memakai penutup. Karena zaman dulu Pak, kadang mandi itu di tempat yang lapang. Sekalipun mereka menjauh dari keramaian, tapi kadang tetap saja kelihatan. Alhamdulillah kalau zaman sekarang ini tempat mandi itu semuanya insya Allah tertutup. Kecuali mandi di sungai. Nanti Kalimas, seono tahu ngatus nanggono. Hah? Misalnya, kalaupun harus mandi di sana, tetap harus memakai kain penutup. Falyastatir, hendaklah memakai penutup. Jangan sampai dia telanjang, terlihat auratnya. Karena Allah sendiri hayyun, maha pemalu. Yuhibbus satra, cinta kepada ketertutupan. Demikian pula dalam sebuah riwayat hadis yang terdapat dalam Sahih Abu Dawud di nomor 1488. Jadi sifat malu ini pun dinisbatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Bahwa Allah itu adalah sang maha pemalu. Apa kata Nabi SAW? Diriwayatkan dari sahabat Salman. Dari Salman radhiyallahu anhu, dia berkata. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya Rabbmu tabaraka wa ta'ala adalah maha pemalu dan maha mulia. Dia, yaitu Allah, malu terhadap hambanya yang mengangkat kedua tangannya dalam berdoa, kemudian ditolaknya dengan tangan kosong. Innallaha tabaraka wa ta'ala hayyun karimun. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi itu maha pemalu, lagi maha pemurah. Yastahyi min ibadih. Allah itu malu kepada hambanya. Idza rafa'a yadayhi ilaihi, jika seorang hamba itu mengangkat kedua tangannya kepadanya, yaitu dalam rangka berdoa meminta kepada Allah ayyaruddahuma sifron, sementara dia kembalikan tangannya itu, diturunkan tangan tersebut dalam keadaan hampa, kosong. Artinya apa? Allah pasti akan memberi. Makanya salah satu di antara adab berdoa yaitu dengan apa? Mengangkat kedua tangan. Karena Allah malu kepada hambanya yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Ciri dari kesungguhan seseorang meminta berdoa kepada Allah, yakni dengan cara yamuddu yadaihi ilas sama, yaitu mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Kalau kemudian dua tangannya itu dikembalikan dalam kondisi hampa, Allah malu, tidak memberinya. Jadi ini salah satu di antara sifat Allah yaitu maha pemalu. Maka dinisbatkan kepadanya sifat malu. Tapi ada kalanya sifat malu itu ditiadakan dari Allah. Allah tidak malu. Tidak malu apa? Dalam membuat perumpamaan untuk memberi pelajaran bagi manusia. Kata Allah sendiri dalam surah Al-Baqarah, yaitu pada ayat yang ke-26 kalau tidak salah, innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله
Madza aradallahu bihadza mathala yudillu bi katsiran wa yahdi bi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-qaumil fasiqin. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan, yaitu berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan tidak ada yang disesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Itu orang-orang kafir yang mengatakan kepada manusia atau membantah, "Madza aradallahu bihadza mathala?" Ngapain sih Allah buat perumpamaan seekor nyamuk? Bikin resek aja. Ganggu wong penpengi. Wang loro kabeh. Padahal kalau orang mukmin tidak demikian. Annahul haqq min rabbihim. Ini adalah kebenaran dari Allah. Makanya dari perumpamaan nyamuk itu, yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Banyak yang telah disesatkan, tapi juga banyak sekali yang diberi petunjuk. Nah, Allah tidak malu membuat perumpamaan makhluk yang menurut manusia mengganggu. Fama fawqaha, bahkan lebih dari itu, lebih kecil dari itu. Mungkin apa yang lebih kecil dari nyamuk yang dianggap mengganggu? Mungkin kuman, mungkin bakteri, atau mungkin virus. Menurut manusia, ngapain sih Allah ciptakan seperti itu? Itu adalah perumpamaan agar manusia mengetahui kebenaran yang hak. Itu adalah datang dari Allah Jalla wa'ala. Nah, demikian pula sifat malu itu ada pada makhluk. Makhluk itu siapa? Yaitu makhluk yang berakal. Siapa saja makhluk yang diberi akal, pasti dia punya rasa malu. Siapa saja makhluk yang berakal? Pertama, malaikat. Malaikat itu maha malu. Malaikat itu duwe isin rek. Makanya ojo ngudo sembarangan. Malaikat itu enggak suka lihat kita telanjang dalam telanjang apa? Bulat. Nah, makanya malaikat tidak akan menemani kita ketika masuk ke kamar mandi atau ketika kita jima suami istri. Malu lihat kita. Nek sampean gak duwe isin malah digoleki gambare. Bahaya ini, menungso kan gitu. Malaikat ini punya malu. Yang punya malu siapa? Manusia, punya akal. Demikian pula jin juga punya malu. Pokoknya makhluk Allah yang punya akal, pasti dia punya malu. Kecuali kalau makhluk itu tidak punya akal, seperti kambing, ngalor ngidul ngudo gak kelambian, isin gak? Halo? Gak duwe isin wong kambing, karena dia tidak punya akal. Hewan semuanya tidak punya rasa malu. Lah terus lapo menungso nglambeni kucing, kewan dikelambeni buat apa gitu loh. Oh enggak perlu. Kalau yang perlu dikasih pakaian ini antum semua. Kadang-kadang kita ini malah buka-buka aurat. Alasannya apa? Olahraga. Pahanya kelihatan. Padahal paha ini aurat. Al-fakhidatu aurat. Paha itu aurat. Apapun alasannya, walaupun olahraga. Kira-kira apa olahraga yang buka paha kita, Pak? Senam, apalagi Pak? Renang. Oh, renang itu gak paha tok itu sing dibuka. Ya. Terus apa lagi? Yang umum. Main bola, futsal. Banyak sekali olahraga-olahraga yang membuka aurat, yaitu paha kita terlihat. Maka gak ada alasan bagi seorang mukmin itu membuka auratnya. Berarti itu sedikit rasa malunya kepada Allah dan kepada makhluk yang lain. Maka berhati-hati. Jangan sampai di antara kita ini tergerus sifat malunya.
sedikit demi sedikit sehingga sampai puncaknya tidak punya rasa malu sama sekali. Karena benteng terakhir malu itu kepada manusia. Kita sebagai manusia ini punya malu, itu berarti masih punya iman. Karena salah satu di antara cabang iman itu adalah malu. Kata Nabi, buka Sahih Muslim nomor 30. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang atau 60 cabang kata Nabi. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman mempunyai lebih dari 70 atau 60 cabang. Iya. Al-imanu bid'un wa sab'una aw sittuna syu'bah. Iman itu memiliki 70 atau 60 cabang. Lebih dari itu. Apa yang tertinggi? Cabang yang utama mengucapkan La ilaha illallah. Wa a'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman tertinggi yakni kalimat, ucapan La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Adapun yang terendah, dan yang paling rendah menyingkirkan bahaya dari jalan. wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Paling rendah yaitu menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Itu iman paling rendah. Apa contoh gangguan di jalan, Pak? Beling, terus paku, terus kerikil. Kalau kita singkirkan supaya tidak terjadi madarat bagi orang lain, tandanya bahwa itu adalah iman. Dan kita mendapatkan pahala dengan cara seperti itu. Apalagi yang mengganggu di jalan, Pak? Polisi tidur. Nek ganggu ya tangi nolong, turu Kak, tangi-tangi. Imatatul adza 'anit tariq, yang mengganggu jalan. Dan salah satu cabang di antara iman itu apa? Dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Wal haya'u syu'batul minal iman. Dan malu itu merupakan salah satu cabang dari iman. Maka orang yang punya malu berarti masih punya apa? Masih punya iman. Kalau sudah nggak punya rasa malu, berarti bagaimana? Bisa jadi imannya tipis. Atau bahkan sama sekali dia tidak punya iman. Makanya orang-orang kafir, hakikatnya mereka tidak punya rasa malu, Pak. Karena memang mereka tidak beriman. Beriman di sini maksudnya beriman kepada apa? Kepada arkanul iman yang 6. Kalau dia memiliki keimanan kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada para rasul, demikian beriman kepada kehidupan akhirat dan beriman kepada takdir baik maupun buruk, maka pasti dia punya rasa malu. Cuman kadang malu itu ada kalanya malu kepada manusia, bertingkat-tingkat rasa malunya. Tetapi malu yang terbaik itu adalah malu kepada Allah. Karena siapapun yang malu kepada Allah pasti malu kepada makhluk. Siapa yang malu kepada Khalik pasti dia juga malu kepada makhluk. Tapi kalau ada orang yang malu kepada makhluk, belum tentu malu kepada Sang Khalik. Tapi masih lumayan, masih punya rasa malu kepada manusia atau kepada makhluk. Mungkin barangkali dia berbuat maksiat, malunya kepada Allah sudah tidak ada lagi sama sekali, tapi masih punya malu. Begitu kepek, ketangkep basah, malu nggak? Malu. Begitu digiring oleh aparat, kira-kira reaksi yang menunjukkan rasa malunya, diapain mukanya? Hah? Ditutup. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah atau kepada makhluk? Makhluk. Lah wingi lapo cak sampean? Wis pirang-pirang tahun ngelakoni maksiat gak izin. Tapi begitu sekarang ketangkep, dia malu di hadapan manusia. Berarti malunya kepada manusia.
tapi itu masih mending, masih punya rasa malu kepada manusia, berarti masih punya iman. Yang parah itu adalah kepada Allah sudah tidak punya malu, kepada manusia pun tidak malu. Begitu ketangkep aparat, ya malah cengar, cengir, peringas, peringis, kaisin blas. Nah, ini yang sudah parah itu. Kalau sudah nggak malu sama makhluk, sudah pasti dia nggak malu sama Allah Jalla wa'ala. Makanya sekarang itu harus memupuk malu kita kepada siapa? Malu kita kepada Allah. Karena kalau kita sudah malu kepada Allah, sudah pasti malu kepada manusia. Malu kepada makhluk yang namanya malaikat. Malu kepada makhluk-makhluk yang lain. Nah, para bapak, ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana hakikat malu itu kepada Allah Jalla wa'ala? Ini penting yang harus kita ketahui. Dan ini menjadi pembahasan kita pada malam ini. Bagaimana hakikat malu kepada Allah Jalla wa'ala? Yang kalau itu sudah terbangun dengan baik, fa insyaallah kita pasti memiliki rasa malu kepada makhluk. Nabi SAW menyampaikan sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih At-Tirmidzi di nomor 2458. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Al-istihya'u minallahi haqqal haya. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Begitu disampaikan sabda Nabi ini kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ia berkata, wahai Rasulullah, kami benar-benar malu. Iya, kata Abdullah bin Mas'ud, nastahyi minallahi haqqal haya. Alhamdulillah. Dia ucapkan apa? Segala puji bagi Allah. Ternyata bukan seperti itu malu kepada Allah Jalla wa'ala itu. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, kami sudah malu kepada Allah. Alhamdulillah. Segala pujian hanya untuk Allah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan hakikat malu kepada Allah itu. Apa katanya? Beliau menjawab, bukan seperti itu. Akan tetapi malu kepada Allah yang benar itu adalah akan tetapi walakin al-istihya'u minallahi haqqal haya. Malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya itu adalah satu, dengan memelihara kepala dan apa yang ada padanya. Antahfadar ra'sa wa ma wa'. Memelihara kepala dan apa yang ada di dalamnya. Yang ada pada kepala itu. Ini yang pertama. Yang kedua, memelihara perut dan apa yang berhubungan dengannya. Wa antahfadal batna wa ma hawa. Memelihara perut dan apa yang ada di dalamnya. Itulah malu kepada Allah. Yang ketiga, dan mengingat mati dan kehancurannya. Wal tadhkuril maut wal bilaa. Dan mengingat kematian dan kehancuran dunia. Wal tadhkuril maut wal bila. Mengingat kematian dan kehancuran dunia. Itulah malu kepada Allah. Yang keempat, siapa saja yang mengendaki akhirat, maka hendaklah ia meninggalkan perhiasan dunia. Inilah malu kepada Allah yang keempat. Wa man taraka wa man aradal akhirah. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, taraka zinatad dunya, hendaklah dia meninggalkan perhiasan dunia. Ternyata malu kepada Allah itu tidak sebagaimana apa yang kita bayangkan. Kalau melihat 4 poin yang diucapkan Nabi ini, berat atau tidak, Pak? Halo? Berat bagi yang tidak dimudahkan.
ringan bagi yang dimudahkan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu itu dimudahkan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Tapi kita harus ngerti hakikat malu kepada Allah itu. Yang pertama, antahfadar ra'sa wa ma wa'a. Memelihara kepala dan apa yang ada padanya. Itulah malu kepada Allah. Memelihara apa yang ada di kepala. Sekarang pertanyaannya, yang ada di kepala apa saja, Pak? Halo. Mata, mulut, telinga, hidung, apa irung, ika umbelen. Hidung ini berperan atau tidak? Ya, mungkin berperan. Apalagi? Ya sudah kan, mata, telinga, mulut, tambah hidung mau. Apalagi? Yang rambut. Hah? Lisan. Ya lisan ya. Tadi mulut, ini lisan. Beda kan mulut sama lisan? Beda. Apalagi? Yang penting di sini. Otak apa akal? Otak apa akal? Yang dipelihara itu, yang dijaga itu, otaknya apa akalnya? Fungsi dari otak, bukan otaknya. Kalau otak secara fisik dijaga, nggak yo helm cekak gagar otak. Nek tiba aman. Itu menjaga otak. Kalau kambing punya otak enggak? Tapi dia tidak memiliki apa? Akal. Maka tidak perlu dijaga otaknya kambing. Biasa malah mau guling ngono. Nggak perlu. Yang dijaga ini adalah fungsi dari otak manusia itu. Apa? Al-aqlu. Untuk berpikir. Maka ibarat komputer itu adalah mesinnya. Adapun mata, telinga, mulut, atau lisan, ini USB. Apa USB? Tempat input data. Data itu masuk melalui mana? Mata. Melalui mana? Telinga. Melalui mana? Lisan atau mulut. Berarti yang dijaga akalnya, yang dijaga matanya, yang dijaga telinganya, yang dijaga lisannya, dalam rangka apa? Malu kepada Allah Jalla wa'ala. Menjaga otaknya, yaitu menjaga fungsi dari otak itu, akalnya. Jangan sampai akalnya rusak. Wong nek shrop khomer, otaknya bisa rusak nggak? Fungsi berpikirnya bisa terganggu nggak? Terganggu. Makanya orang yang shrop khomer itu tuh nggak punya malu kepada Allah. Kenapa? Karena tidak memelihara akalnya. Dikai akal sing sehat dirusak. Malu kepada Allah memelihara apa yang ada di kepala. Demikian pula bukan hanya secara fisik dijaga otaknya, tapi apa? Jangan sampai kemasukan pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang jahat, aliran-aliran sesat, ini juga bisa merusak otak. Maka berhati-hati dalam mempelajari sesuatu. Jangan sampai kita ini termasuk kemasukan subhat sehingga otaknya bisa rusak. Yang kedua yaitu mata. Mata harus dijaga. Karena ternyata mata, mulut, telinga ini tempatnya yakni perbuatan-perbuatan yang bisa mengandung dosa atau menghasilkan dosa. Kalau dalam bahasa hadis yaitu zina mata, zina telinga, zina lisan. Kata Nabi, buka Sahih Muslim nomor 82, afwan. Nasib anak Adam tentang zina. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa sabda beliau?
nasib anak Adam mengenai zina telah ditetapkan. Tidak mustahil dia pernah melakukannya. Dua mata, zinanya memandang. Wal ainani tazniyan, dua mata itu berzina. Wa zinahuman nazar, zinanya adalah melihat. Berarti yang tidak menjaga matanya berarti dia tidak punya malu kepada Allah. Sing seneng delok gambar-gambar gak kena, sing delok gambar-gambar porno, itu berarti orang yang tidak punya malu kepada Allah. Kenapa? Tidak menjaga matanya. Ono enggak kaya ngono? Endi wong? Insyaallah nang kene gak ono. Soale akeh. Gak trimo iki, wis kandhani gak ono kok akeh. Sini tuh ndak ada, paling ada 1, 2. Malulah kepada Allah dengan menjaga mata. Jangan lihat-lihat aurat yang tidak dihalalkan untuk kita. Kalau pengen ya menikah supaya bisa menundukkan pandangan. Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ats, jika kau mampu memberikan nafkah, falyatazawwaj, nikahlah. Kenapa? Karena nikah itu fa inna aghaddu lil basar, dapat menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan dapat membersihkan kemaluan. Fa ilam yastati, jika kau tidak mampu, turung sugul, arep dikei mangan apa iki sang harim, enggak mampu, fa alaihi bis-shaum, hendaklah kau puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu sebagai benteng pertahananmu. Lagi zuwat gorong gak gelem, engko ngenteni wis duwe bet, wis duwe sayara. Sampai kapan kok duwe sayara, duwe bet dewi? Wah brewok pote gak kira duwe kon, gak zuwat-zuwat. Segera zuwat itu kalau sudah mampu punya nafkah atau mampu memberikan nafkah berapapun, karena Allah akan membuka rizki kita. Segera nikah wahai para pemuda. Anak sing durung zuwat nang kene. Kok sing jawab sing tuwa yo. Curiga, iki zuwat sing kepiro ente? Segera. Iki ndak. Zuwat males. Poso males. Ya akhirnya begitu. Sama teman-temannya tukar-tukaran. Rek, koleksiannya rek. Entenono. Wah. Ini tidak punya malu kepada Allah Jalla wa'ala. Maka tundukkan pandangan kita. Kata Allah dalam surah An-Nur 24 ayat 30. Wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Apa kata Allah Jalla wa Ala? 24 ayat 30. Wa kullil mu'minin, dan katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. iya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Iya. Yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Allah sebut dua instrumen di sini, yaitu mata dan apa? Farj, kemaluan. Makanya kejahatan seksual itu awalnya dari mana? Mata. Dari mata turun ke hati, ke situ, ke hati. Ya, justru sebelum turun ke bawah dipotong di tengah jalan di hati, belum ya, di hati dipotong. Kenapa? Karena hati letaknya takwa, at-taqwa huna, takwa letaknya di sini. Mumpung turun bablas mengisor, makanya harus ingat Allah, zikrullah bil qalbi, dengan hatinya. Mata ini, dua mata zinanya memandang. Yang kedua kembali ke Muslim, wal udhunani yazniyan, dua telinga zinanya mendengar, wazinahuma istima', zinanya mendengar. Dalam rangka malu kepada Allah, jaga telinga kita, jangan sampai mendengarkan sesuatu yang berbau maksiat. Contoh apa?
musik. Apa meneh ngrungokno musik ambek megol. Ada musik-musik yang mendatangkan atau bisa merangsang birahi. Seandainya tidak seperti itu, jangan sampai telinga kita ini kemasukan lahwal hadis. Kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat, yaitu musik-musik. Maka tinggalkan yang menjadi lawan dari Al-Quran yang disebut Allah dalam surah Luqman ayat yang ke-6, lahwal hadis, yang dapat menyesatkan manusia dari jalan Allah, yang merupakan musuh dari Al-Quran. Itulah lahwal hadis. Kata para sahabat, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, mereka mengatakan, berpendapat itulah musik-musik. Maka tinggalkan suara itu dalam rangka apa? Malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Mana lagi selain dari telinga? Lanjut. Lidah zinanya berkata. Lisan wa zinahul kalam. Lisan itu berzina. Zinanya apa? Berbicara. Hati-hati. Karena pembicaraan yang menjurus kepada perbuatan maksiat. Mungkin barangkali antum merayu. Ana tonggo sebelah harim lewat. Masya Allah, cek ayu derek. Zina enggak ini? Zina apa ini? Zina lisan itu. Walaupun itu bukan zina yang sebenarnya, tapi ini muqaddimah zina. Sebelum melakukan zina yang sebenarnya, melalui ini lisannya ini. Jangan ente aja gudong-gudong. Jangan sampai. Meskipun itu pegawaimu, ya kan? Dari pegawai harim digudong, cak ayune alhamdulillah. Ini termasuk zina. Dalam rangka malu kepada Allah, kita tinggalkan semua itu. Kemudian yang ketiga apa lagi? Lanjut. Yang keempat. Tangan zinanya memegang atau meraba. Iya. Wal yadan yaznian. Dua tangan berzina. Wa zinahuma al-batshu. Apa lagi? Kaki. Kaki zinanya melangkah. Iya. Wal rijlain. Dua kaki. Wa zinahuma yamshi. Atau al-khutta. Melangkah. Demikian pula bahkan hati. Apa kata Nabi SAW? Hati zinanya ingin dan rindu. Wal qalbu yazni. Hati itu pun berzina. Wazinahu atamanni. Zinanya adalah apa? Menginginkan, rindu, berharap, membayangkan, mengimajinasikan. Itu zina hati. Maka farat hanya sebagai eksekutor. Terus atau tidak, maka disitulah fungsi daripada iman. Apa kata beliau? Sedangkan faroks atau kemaluan hanya mengikuti atau tidak mengikuti. Iya. Maka disebutkan di situ, salah satu di antara yang terdapat di kepala manusia, yaitu mata, telinga, dan mulut. Dalam rangka malu kepada Allah, memelihara apa yang ada di kepala. Yang kedua, dalam rangka malu kepada Allah, wa antahfadhal batna wa ma hawa. Memelihara perut dan apa yang ada di dalamnya. Saya tanya, yang di perut ini apa, Pak? Usus. Berarti Joko usus. Cek gak kena apa? Usus buntu. Bukan menjaga alat pencernaan. Dalam arti mangan sing bergizi, bukan begitu maksudnya. Memelihara perut, yaitu memelihara agar jangan sampai dia kemasukan makanan, minuman, konsumsi yang subhat, apalagi yang haram. Dalam rangka apa? Malu kepada Allah. Maka orang yang makan, dia tidak tahu ini halal, ini haram. Dia makan gak jelas apakah ini haram apa halal. Berarti orang ini tidak punya malu kepada Allah Jalla wa'ala. Sing penting enak, sojo urusan haram ku ai. Sing penting enak, murah, akeh. Kan gitu kan, cari kuliner itu kan gitu. Engko urusan halal haram ku, urusan neraka buri.
Jangan sampai seperti itu. Itu sudah jelas kufur. Kenapa? Menyia-nyiakan atau berpaling dari kebenaran. Cuman kadang kita walaupun tidak mengucapkan seperti itu, kita nggak mau tahu terhadap konsumsi kita ini. Karena konsumsi ini berbahaya. Kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, bisa jadi itulah yang akan menjadi umpannya neraka nanti di akhirat. Kata Rasul kepada Ka'ab, ya Ka'ab, inna lahman wadaman. Sesungguhnya daging yang tumbuh, darah yang mengalir dalam tubuhmu, nabata ala suhtin, yang berasal dari barang yang haram, fannaru aulabi, neraka lebih layak sebagai tempatnya. Maka berhati-hati dengan konsumsi kita. Di samping dia merupakan penyebab doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah gara-gara makanan haram, minuman haram, termasuk pakaian yang kita pakai dari yang haram, itu penyebab doa kita tidak diterima. Kata Nabi SAW menceritakan seorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh, sehingga saking jauhnya rambutnya kusut, masai dan berdebu. Berkumpul 3 perkara yang doa-doa mereka tidak ditolak. Ternyata 3-tiganya ini gatot, gagal total. Gara-gara apa? Muslim 971. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hai manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Tujuan yang baik tidak akan diterima kecuali dengan cara yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali dengan cara yang baik. Kemudian, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51, Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik atau halal, dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan di dalam Quran surat Al-Baqarah 172, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya perjalanan yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Ini salah satu faktor tidak ditolaknya doa, karena dia sebagai musafir. Da'watul la turad, doa yang tidak ditolak. Da'watul musafir, doa orang yang dalam perjalanan, rambutnya kusut, masai dan berdebu. Yang kedua, orang itu menadahkan tangannya ke langit seraya berdoa. iya, tsumma yamuddu yadayhi ila sama. Ini juga penyebab tidak ditolaknya doa seseorang. Yang ketiga, wahai Rabbku, wahai Rabbku. dia panggil nama Allah. Dia panggil Allah, ya Rabb, Rabbi, Rabbana. Merupakan sifat Allah yang terkandung makna di dalamnya. Al-Khaliq, pencipta. Al-Muhyi, yang menghidupkan. Al-Mumit, yang mematikan. Ar-Razik, yang memberi rizki. Al-Mudabbir, yang mengatur segala sesuatu. Itulah yang terkandung dalam makna Rabb, Rabbi, Rabbana. Berarti dia panggil Allah. Dia berdoa dengan sifat dan asma'ul husna. Semua ini gagal. Gara-gara apa? Padahal makanannya dari barang yang haram. Famat'amuhu haram. 2. Minumannya dari yang haram. Wa mashrabuhu haram. 3. Pakaiannya dari yang haram. Wa malbasuhu haram. 4. Dan dia diasuh dengan makanan yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dia dibesarkan sejak kecil dari barang yang haram. Maka apa kata Nabi? Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Fa anna yustajabulah. Maka bagaimana mungkin doa orang ini dikabulkan oleh Allah? Inilah dampak orang yang tidak memelihara perutnya dari sesuatu yang diharamkan. Dalam rangka malu kepada Allah, maka kita harus menjaga perut-perut kita dari sesuatu yang subhat, apalagi yang haram. Makanya perlu Bapak Ibu memperhatikan konsumsi kita. Apalagi pabrikan-pabrikan gede. Paling tidak benteng terakhir kita itu
harus bersertifikasi halal. Karena kita tidak tahu, Pak, pabrikan gede itu, Pak. Nah, rata-rata mungkin yang punya pabrik gede itu adalah orang-orang kafir yang tidak memiliki konsep tentang halal. Menurut mereka konsep halal itu asal tidak babi. Padahal yang diharamkan dalam Islam bukan hanya babi. Masih banyak produk-produk yang lain. Belum lagi turunan-turunan babi yang sudah menjadi lard, shortening, gelatin, lecithin, masuk ke kue, ke cake, es krim, pastry, permen, dan kita nggak mau tahu, Pak. Padahal air yang tidak mungkin dicampur dengan barang yang haram, ini aja punya sertifikasi halal ini. Apalagi yang di situ banyak campuran-campurannya. Maka perhatikan konsumsi kita. Tapi kalau tetangga sendiri, Pak, kita tahu dia sohib kita, wajiron kita tahu dia orang yang taat, sholli, dia produksi makanan, wis gak usah takut sertifikat, yuk nah pecelmu ono halali lah, kaplok mbek wonge sampean, wong tangga dewi, ya kan? Tapi kalau pabrikan besar, kita ini butuh kepastian bahwa ini adalah produk yang aman, ya, yang halal bisa kita konsumsi. Kalau tidak, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Kalau kita nggak mau tahu, berarti kita ini meremehkan malu kita kepada Allah Jalla wa'ala. Baik. Sudah masuk Isya? Silakan, adzan dulu. Baik para bapak saudara sekalian, malu kepada Allah dengan sebenarnya malu. Yang pertama tadi, menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Yang kedua, menjaga perut dan apa yang ada di dalamnya. Yang ketiga, masih ingat yang ketiga Bapak Ibu saudara sekalian? Wal tadhkuril mauta wal bila, dan mengingat kematian serta kehancuran dunia. Maka orang yang sering mengingat kematian dan kehancuran kehidupan dunia ini, itulah orang yang malu kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita supaya apa? Perbanyak mengingat kematian. Dalam Sahih At-Tirmidzi, Nabi mengatakan di nomor 2307, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat yang dapat memutus kehidupan dunia. Apa itu? Memutus kenikmatan dunia, yakni al-maut, kematian. Kita dianjurkan sering-sering ingat mati. Dan ternyata itu bagian dari rasa malu kita kepada Allah. Sering-sering datang ziarah kubur. Salah satu cara agar kita ingat kepada kematian. Ketika Nabi mendatangi kubur ibunya Fatimah, beliau menangis. Aminah, ya, ibu beliau Aminah, beliau menangis. Kemudian ditanya oleh sahabat, kenapa menangis? Karena ternyata beliau memintakan ampun untuk ibunya, tidak diizinkan oleh Allah. Dari situlah kemudian Nabi mengatakan, fazurul kubur, berziarah kuburlah kalian. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dalam riwayat yang lain, fa innaha tudzakkirukumul maut, karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi kalau seandainya kubur ini bukan kuburan orang Islam, maka kita dianjurkan mengingat mati. Sungguh pun itu kuburannya orang kafir. Tapi kalau kuburannya orang-orang Muslim, maka kita dianjurkan dua, dzikrul maut sekaligus mendoakan ahli kubur secara umum. Nabi mengatakan kalimat 3 kali diulang dengan mengangkat kedua tangannya, yaitu assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu minal mustaqdimina minna wal mustakhirin fa inna insyaallahu bikum lalahikun. 3 kali diucapkan dengan mengangkat kedua tangan dalam keadaan berdiri. Beliau tidak duduk ketika beliau berdoa, yaitu di kuburan, di makbarah. Mendoakan kalau itu kuburan Islam. Tapi kalau bukan kuburan Islam, maka kita tetap dianjurkan zikrul maut, ingat mati. Contoh liwat kuburane wong kafir, endi? Kembang kuning, ya. Penile. Sece sapa iki, Pak? Ana sing sapa penile, ana sing sapa kembang
Morning ketokane. Mbok sing sering nang endi? Nah, tapi tetap sungguh pun itu kuburan kufar, tetap ketika kita lewat sebelah kanan, sebelah kiri kan tembus Majen Sungkono kan itu kan. Nah, Dukuh Kupang maksud saya. Tetap kita dianjurkan zikrul maut, mengingat mati. Atau mungkin datang dalam rangka iyadatul marid, menengok orang yang sakit, entah di rumahnya atau di rumah sakit, supaya timbul ingat kita kepada kehidupan akhirat. Ya Allah, biyen awake gede dukurmu kene, bareng saiki karek balung dibungkus kulit. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingat mati. Ternyata begitulah kehidupan dunia dipergilirkan. Nah, ini semua dalam rangka untuk malu kepada Allah Jalla wa'ala. Dan yang terakhir tadi apa? Malu kepada Allah. Faman aradal akhirata. Barang siapa berharap kehidupan akhirat, akhirat menjadi tujuan utamanya, apa yang harus dilakukan? Taraka zinatad dunya. Tinggalkanlah perhiasan dunia. Bukan berarti gak mangan, gak ngombe, gak kelambian, bukan. Yang dimaksud di sini perhiasan yang bukan kebutuhan, tapi hanya keinginan. Kadang kita nggak bisa bedakan, ya, antara need and want. Apa kebutuhan, apa keinginan? Kebutuhan mungkin sehari kita makan berapa kali, Pak? Hah? 3 lah, tradisi kita di sini 3 atau 2. Itu berarti kebutuhan. Maka lebih dari itu berarti keinginan. Kadang kita kan keinginan. Yo wis mangan, wis sarapan, siang ya makan, tek liwat tuku tek, sate liwat tuku sate, tahu campur liwat tuku tahu campur. Berarti ku kok gak duwe isin nang Allah. Kenapa? Tidak mau meninggalkan kehidupan perhiasan dunia. Karena yang lebih dari yang dibutuhkan itu perhiasan, Pak. Meskipun antum fulus, tapi perhiasan itu ditinggalkan. Contoh, antum bisa beli Alphard, beli Lamborghini, beli Ferrari. Tapi karena dalam rangka malu kepada Allah, cukup yang dibutuhkan. Cukup mobilnya apa? Avanza. Ojo ngenyek ustate kon. Nyindir dikatakan iki. Sampean kelasnya duduk Avanza ya kan. Cari tambah nemen. Iya kan? Antum mungkin yang wah kakak-kakak yang ya. Ya terserah, wis karepmu bak apa. Ya kan? Baru do telu, do papat gitu loh. Walaupun antum ini mampu membeli mobil mewah, dalam rangka apa? Malu kepada Allah. Antum malu. Beli Rolex itu mampu. Harganya mahal nggak Rolex itu? Mahal, emas lagi, ada intennya. Mahal, tapi dalam rangka malu kepada Allah, taraka zinatad dunya, meninggalkan perhiasan dunia. Cukup jam itu apa? Yo asli rek, aja sing palsu rek. Tetep asli tapi sing regone umum piro? Contoh merek apa? Yo Casio, apa meneh? Ya terserah. Iya kan? Jadi itu dalam rangka meninggalkan kehidupan perhiasan dunia. Antum bisa beli pulpen yang ratusan juta, yang harganya mahal, tapi cukup apa? Nah, itu dalam rangka apa? Malu kepada Allah. Kata Nabi SAW menutup hadis tersebut, "Faman fa'ala dzalik", siapa yang bisa melakukan 4 perkara tadi itu. Maka kata Nabi SAW, fal istihya'u minallahi haqqal haya, maka itulah malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Menjaga kepala dan apa yang ada padanya, menjaga perut dan apa yang ada di dalamnya, dan mengingat kehidupan, kehancuran dunia serta kematian, serta siapa yang berharap kehidupan akhirat, dia tinggalkan perhiasan-perhiasan dunia yang tidak dibutuhkan, hanya sekedar keinginan. Semoga dengan cara itulah kita mendapatkan kedudukan tinggi kelak di hadapan Allah Jalla wa'ala. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.